Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatihi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih menikmati berbagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Insya Allah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-243. Temanya adalah jangan takut akan kematian, Allah lah hakikatnya yang mematikan dan menghidupkan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian semua. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala menguraikan tentang kehidupan rumah tangga pada ayat-ayat sebelumnya yang diakhiri dengan uraian tentang suami yang wafat atau meninggal dan meninggalkan istri, di sini diuraikan tentang hakikat kematian. Melalui ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menekankan bahwa kematian dan kehidupan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian seorang muslim tidak perlu ragu dalam melaksanakan kewajiban dan menghindari kemaksiatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Makna cara atau melihat dalam ayat ini adalah melihat dengan mata hati, merenungkan peristiwa yang telah terjadi. Karena peristiwa dalam ayat ini telah terjadi sebelumnya, tidak dapat dilihat secara langsung. Al-Quran juga tidak menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi dan juga kapan terjadinya. Karena yang ingin ditekankan pada ayat yang mulia ini adalah ibrah atau pelajaran yang harus diambil darinya. Ayat ini hanya menyatakan mereka keluar dari kampung dalam jumlah yang besar karena takut akan kematian. Wahum ulufun hadaral maut. Sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut akan kematian. Juga tidak dijelaskan mengapa mereka takut, bisa karena wabah penyakit, bisa juga karena musuh yang mereka takuti, namun yang pasti ada usaha mereka menghindar dari kematian yang tidak dapat mereka capai, karena ayat kemudian Allah berfirman kepada mereka, faqala lahumullahu mutu. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian semua. Dan seketika itu juga upaya menghindar dari kematian mereka menjadi sia-sia. Kematian yang mereka alami itu adalah kematian yang spontan, yang mendadak, kolektif, tidak berangsur-angsur. Demikianlah yang dipahami para mufassir dengan kalimat mutu, matilah kalian semua, bukan dengan kata Allah mematikan mereka. Mayoritas ulama memaknai kalimat kematian adalah kematian yang hakiki,
Namun sebagian ada yang memahami ini adalah majaz, yakni kematian semangat hidup, kematian eksistensi kehidupan. Karena kematian hakikat hidup itu memang bisa terjadi jika suatu umat atau individu takut akan kematian yang hakiki, sehingga suatu umat tidak benar-benar bisa hidup secara sempurna karena memang mereka takut mati dikarenakan musuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya adalah tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Shaffatut Tafasir menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan sikap Bani Israel ketika pemimpin mereka mengajak mereka berjihad fi sabilillah, lalu mereka melarikan diri karena takut akan kematian. Maka Allah mematikan mereka selama 8 hari, lalu Ia menghidupkan mereka kembali untuk menjadi ibrah melalui ajakan nabi mereka Hezqil, dan setelah itu mereka hidup bertahun-tahun lamanya. Wallahu a'lam. Imam Ibnu Katsir berkata, kisah ini menjadi pelajaran bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir kematian. Tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kehidupan masyarakat atau seseorang adalah anugerah dari Ilahi, dan apa yang dialami oleh umat yang peristiwanya diuraikan ini adalah anugerah Allah yang harus disyukuri. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, ayat yang mulia ini merupakan pembelajaran bagi kita. Janganlah takut mati, tetapi takutlah dalam keadaan seperti apa kita menghadapi kematian, dan takutlah dalam menghadapi keadaan yang akan menimpa kita setelah kematian. Untuk menghindar dari rasa takut kematian itu tidak lain adalah dengan mempersiapkan diri dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan terus berupaya menjauh apa-apa yang dilarangnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.